COVID-19 yang sudah berjalan lebih dari 1 tahun ini jadi semacam alarm dan tamparan keras bagi kita di berbagai sisi. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada para penyintas COVID-19 dan para pekerja kesehatan yang berjuang selama ini, sebenarnya banyak hal yang bisa dipelajari dari pandemi ini, terutama di perspektif keuangan. Pada saat yang bersamaan dengan terus menyebarnya virus ini, ekonomi di dunia mengalami perlambatan. Banyak perusahaan bangkrut, banyak orang dipotong gajinya dan kehilangan pekerjaan. Situasi yang sangat mengerikan. Kita jadi sadar akan pentingnya dana darurat dan asuransi, sampai betapa pentingnya berhemat, mengubah perspektif keuangan, bahkan gaya hidup dan kebiasaan-kebiasaan baik lainnya soal keuangan yang tidak hanya berlaku saat krisis, tapi juga bisa diterapkan di berbagai kondisi lainnya. Kita jadi sadar manajemen keuangan itu penting dipelajari. Meskipun bukan lulusan finance, semua orang dan semua umur harus menyadari itu. Berikut ini adalah beberapa pelajaran soal keuangan yang saya dapatkan dari pandemi ini dan mungkin akan saya terapkan di masa-masa selanjutnya. Yang pertama, menabung itu super penting dan harus dilakukan rutin dan sedini mungkin. Menabung itu tidak hanya sekedar penting, tapi super penting. Ini saya ulangi lagi supaya kamu betul-betul memahaminya. Di masa sulit ini, saya menyadari keadaan akan jauh lebih baik kalau menabung itu dilakukan rutin, setiap bulan atau bahkan setiap hari. Tidak perlu menunggu bonus dari kantor atau sisa bulanan. Menabung harus dilakukan di awal dan diprioritaskan. Saat gajian harus langsung ditabung, jangan menunggu sisa di akhir bulan. Ada yang bilang, tabunglah 5-10% pendapatan bulananmu. Tapi menurut saya, berapapun jumlahnya, sisihkan secara rutin. Kalau bisa, persentasinya lebih besar dari pengeluaranmu. Saya memang cukup rutin menabung, tapi sayangnya saya tidak melakukannya sedari awal saya bekerja. Itu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu. Saya baru rutin menabung 2 atau 3 tahun belakangan ini. Seharusnya menabung sudah dilakukan sejak zaman kuliah, bahkan usia sekolah. Pokoknya, menabung harus jadi kebiasaan sejak anak-anak. Para peneliti mengatakan bahwa pandemi ini akan berlangsung lama dan mereka tidak bisa membayangkan gimana lanskap bisnis dan keuangan di masa setelah pandemi. Kalau kamu masih beruntung bisa bekerja atau dapat penghasilan, teruslah menabung dan berhemat. Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa pendatang yang penuh ketidakpastian ini. Yang kedua, miliki dana darurat. Bagi kamu yang merencanakan liburan atau ganti gadget setiap tahun tapi belum pernah merencanakan dana darurat, kamu berdosa besar. Kamu perlu tahu ini. Lupakanlah itu semua, capailah tabungan dana darurat dulu. Keadaan darurat bisa terjadi tanpa kamu antisipasi atau ketahui waktunya. Saya bahkan bisa bilang begini, apapun tujuan finansialmu selain melunasi hutang, dana darurat harus selalu jadi yang utama. Adanya dana darurat bisa membantu kamu bertahan lebih lama ketika ada hal tak terduga dan tidak menyenangkan terjadi seperti kehilangan pekerjaan atau pendapatan yang berkurang. Pisahkan dana darurat dari tabungan atau dana sehari-hari. Kamu bisa menyimpannya dalam bentuk uang tunai dalam tabungan di bank atau investasi. Pokoknya, taruhlah dana darurat dalam instrumen keuangan atau investasi yang bisa dengan mudah dicairkan kalau lagi butuh. Saya sendiri menyimpan sebagian dana darurat di tabungan bank dan reksadana pasar uang. Untuk jumlah dana darurat yang harus kamu simpan bergantung dengan kebutuhan. Untuk para single tanpa anak, kamu bisa menyimpan dana darurat sebesar 6 kali pengeluaran bulanan. Jika sudah berkeluarga, kamu bisa menyimpan 9 hingga 18 bulan pengeluaran bulananmu atau lebih. Yang ketiga, hanya beli kalau kamu betul-betul butuh. Dulu, kamu bisa belanja tanpa banyak berpikir, bahkan khawatir soal harga. Namun, sekarang kebiasaan itu sangat berbahaya. Dengan menurunnya penghasilan dan daya beli, situasi menjadi semakin sulit. Apalagi kalau kamu belum punya dana darurat. Iya, biasakan membeli karena butuh. Bukan karena harganya lagi murah, sekedar ingin, apalagi karena gengsi. Mulai sekarang, pelajari mana pengeluaran yang penting dan mana yang bisa ditunda hingga dibatalkan. Coba pikir baik-baik, apa kamu harus minum boba atau kopi susu setiap habis makan? Apa kamu harus selalu makan siang di luar rumah? Intinya, tahu apa yang harus dibeli dan tidak itu sangat penting, karena kamu bisa jauh menghemat banyak uang. Yang keempat, jangan hanya bergantung pada asuransi kantor, milikilah sendiri. Banyak orang kehilangan pekerjaan selama pandemi, yaitu mungkin kamu atau berimbas kepada keluargamu sendiri.
Artinya, ketika kamu atau salah satu anggota keluarga ada yang sakit, kamu harus mengerogoh kocek lebih dalam dan bisa menggoyangkan keseimbangan finansialmu. Jadi, memiliki asuransi sendiri cukup baik untuk mengakomodasi kebutuhan tak terduga yang tidak tercover asuransi kantor. Oleh karena itu, pilihlah asuransi yang sesuai kebutuhan dan tanggunganmu. Yang kelima, pikirkan baik-baik soal utang. Masa krisis membuat utang menjadi berkali-kali lipat tidak menyenangkan, membuatmu tertekan secara mental dan sosial. Saya mendengar cerita beberapa orang yang dipotong gaji besar-besaran atau kehilangan pekerjaan mulai kelimpungan mencari cara membayar utang. Entah itu utang kredit, rumah, mobil, atau handphone tercanggih mereka, membuat mereka semakin tertekan. Saat pandemi ini, kita jadi paham bahwa kalau mau berutang, kita harus betul-betul memikirkannya. Hanya beli kebutuhan yang mendesak dan penting atau untuk dijadikan aset produksi saja. Lupakan soal gaya hidup atau pencitraan. Beli barang kalau betul-betul mampu. Pikirkan bahaya utang dengan bunga tinggi seperti kartu kredit atau personal loan. Meskipun kamu punya pekerjaan stabil dan gaji besar sebelumnya, tapi kalau lagi ada bencana, semua bisa hilang dalam sekejap. Intinya, coba cari cara untuk tidak berutang apapun itu. Atau kalau sudah terlanjur berutang, coba cari cara untuk segera melunasinya. Beban terasa lebih ringan dan kamu hanya perlu mengkhawatirkan biaya kebutuhan hidup jika utang-utangmu lunas. Yang keenam, kita bisa menabung lebih banyak dari yang kita kira. COVID-19 membuat kita berhenti makan atau nongkrong di luar, window shopping, nge-mall dan belanja, pergi nonton bioskop, konser, liburan, dan sebagainya. Perubahan besar-besaran dalam gaya hidup ini membuat kita sadar bahwa ternyata kebutuhan primer kita tidak terlalu banyak dan kita bisa menabung uang lebih banyak. Meskipun nanti pandemi berakhir, saya akan coba bertahan pada kebiasaan-kebiasaan saat pandemi ini demi masa depan keuangan yang tentunya akan lebih baik. Yang ketujuh, siapkan budget untuk apapun karena semua serasa tidak pasti. Kesadaran bahwa kita hidup di dunia yang serba tidak pasti membuat kita akan lebih aware soal penggunaan uang. Apa kebutuhan dasar kita dan bagaimana kita melewati masa-masa sulit. Semua berubah karena pandemi ini. Kalau kamu terbiasa hidup tanpa perencanaan matang soal keuangan, kamu dipastikan menderita lahir batin. Sekarang, coba untuk mengalokasikan uang untuk setiap jenis atau lini kebutuhan hidupmu. Tentukan batas maksimal pengeluarannya dan berpegang teguhlah pada aturan yang kamu buat sendiri. Buatlah target keuangan yang masuk akal agar kamu tidak frustasi dan malah mengabaikannya. Jangan bandingkan diri dengan orang lain, gaya hidup mereka atau penghasilan mereka. Lihat saja pada alokasi anggaran yang kamu buat setiap bulannya. Yang kedelapan, buat selalu catatan keuangan. Catatlah semua transaksi keuangan yang kamu lakukan. Semuanya. Apalagi ketika semua serba online dan cashless. Kamu mungkin tidak sadar telah mengeluarkan banyak uang dari e-walletmu. Meskipun beberapa di antara kita beruntung untuk tidak keluar rumah, mungkin kamu sering pakai jasa antar pesan makanan. Coba lihat histori jasa pesan antar makananmu. Mungkin kalau diakumulasikan bisa luar biasa juga jumlahnya. Kamu bisa memulai mencatat secara manual atau digital. Banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk mencatat pengeluaran. Apa sih untuk yang mencatat? Yang jelas, itu semua untuk tahu kemana saja uang kita lari dan gimana blueprint dari kebiasaan keuangan kita. Intinya, kamu tidak bisa memperbaiki sesuatu jika kamu tidak tahu sebelah mana akar masalahnya. Yang kesembilan, memahami investasi. Investasi bisa kamu manfaatkan untuk mengembangkan uangmu, tapi bisa jadi merugi kalau kamu gak hati-hati. Yang penting, kamu bisa menentukan lebih tepat pilihan instrumen investasimu dan menyesuaikannya dengan tingkat resiko, tujuan keuangan, serta keuntungan yang ingin kamu dapatkan. Selama pandemi, banyak yang mengatakan kalau beberapa aset seperti saham sedang diskon-diskonnya. Ini justru bisa jadi waktu yang paling tepat untuk membelinya. Jika kamu masih punya kekuatan finansial, saat krisis justru bisa jadi peluang yang sangat jarang dan sangat baik untuk mulai berinvestasi. Memang sih, ada beberapa instrumen investasi yang keuntungannya mungkin bisa didapatkan jauh hari setelah keadaan semakin membaik. Yang jelas, investasi itu bisa bersifat sangat personal, tergantung kebutuhan dan karakteristik setiap orangnya. Kamu harus tetap mempelajari lebih dahulu dan lebih dalam dan tahu resikonya. Yang jelas, kalau mau investasi jangan cuman ikut-ikutan aja. Tapi kalau kamu gak punya banyak uang untuk investasi, pandemi dan di rumah aja ini bisa jadi ajang untuk berinvestasi pada dirimu sendiri, menambah skill kamu untuk masa depan yang lebih baik. Yang ke-10, side hustle atau kerja sampingan. Pandemi mengajarkan bahwa kita tidak bisa bergantung pada hanya satu sumber penghasilan. Banyak usaha tutup membuat banyak orang kehilangan pekerjaan atau kekurangan penghasilan. Tanpa pekerjaan, tidak ada pula pemasukan.
Mungkin skenario-nya akan berbeda jika kita memiliki lebih dari satu penghasilan. Meski tidak sebesar penghasilan utama, tetap bisa bekerja dan memiliki penghasilan lain di masa seperti ini bisa membuat kita dan keluarga bertahan lebih lama. Cobalah cari peluang baru, entah itu jadi wirausahawan, dropshipper, freelancer, atau bahkan seniman dan artis. Tentukan niche bisnismu sendiri dan kembangkan passion yang mungkin sebelumnya kamu pendam. Apapun itu, cobalah segala hal dan segala cara untuk menemukan sumber penghasilan lain. Belajar mengelola keuangan memang tidak instan, tapi ini penting dan sangat worth it, apalagi saat keadaan belum kembali normal. Memiliki motivasi yang baik dan tujuan finansial sangat penting untuk menjaga kita dan keluarga kita bahkan di saat krisis. Kelola keuanganmu sebaik mungkin. Yang perlu diingat soal uang, kamu tidak sedang berkompetisi dengan siapapun, dan tujuanmu adalah milikmu sendiri. Cara pengelolaan uang setiap orang berbeda. Oleh karena itu, kamu harus terus berjuang dan semangat untuk menemukan seperti apa yang cocok untuk dirimu. Gak ada yang pasti di dunia ini, hanya satu hal yang pasti, keamanan finansial pun bisa bersifat sementara. Suatu hal bisa terjadi secara tiba-tiba. Yang perlu dipahami lagi, uang bukanlah tujuan, tapi jadikan uang sebagai cara untuk meraih tujuan, membuat hidup lebih baik walaupun di saat krisis. Kalau kamu sendiri, apa pelajaran keuangan yang paling berbekas selama pandemi ini bagimu? Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Kalau kamu punya kritik dan saran, please komen di bawah ini. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini dan dapatkan info bermanfaat lainnya di video-video selanjutnya. Semoga kita sehat selalu dan diberi keberlimpahan.